wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok A izin untuk menyampaikan dan mempresentasikan hasil proyek yang akan kami bahas. Dan di sini berjudul Analisis Perancangan Sistem Pembayaran SPP berbasis web pada SMK Terpadu Ibadur Rahman dalam mendukung efisiensi terintegrasi dalam pengelolaan keuangan sekolah. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing capstone yaitu Ibu Dr. Eldisna Eskom Mkom yang telah membimbing kami selama penelitian kali ini. Selanjutnya, izin memperkenalkan diri. Anggota kelompok A terdiri dari 3. Yang pertama yaitu saya sendiri, Fitri Aprianti Fauzia dengan NIM 0520933392. Selanjutnya ada Kak Aldirian Hina Zurumana dengan NIM 0452565554. Dan yang terakhir ada Kak Muhammad Asyadiki dengan NIM 0450010076. Di sini kami akan mempresentasikan menjadi 3 bagian, di mana bab 1 akan disampaikan oleh saya sendiri, dilanjutkan oleh Kak Muhammad Asyadiki, dan dilanjutkan oleh Kak Aldirian Hina Zurumana. Baik, untuk yang pertama adalah bab 1 yaitu latar belakang. Latar belakang pada kali ini kita mengambil penelitian di sebuah sekolah swasta, setepatnya di Jawa Barat, yaitu SMK Terpadu Ibadur Rahman. Di mana poin utamanya itu di SMK Ibadur Rahman mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan, khususnya SPP. Di mana juga terjadi praktik manual atau pembayaran langsung. Akar masalah dari penelitian kami ini yaitu menimbulkan antrian pembayaran, keterlambatan pembayaran, kesulitan rekapitulasi data, kesulitan orang tua memantau status pembayaran, serta proses pelaporan keuangan yang kompleks dan memakan waktu. Dari akar masalah tersebut, kita dapat merumuskan yang pertama itu belum adanya sistem terpusat atau terintegrasi. Kemudian pengelolaan data masih manual dan ini akan berpotensi mengalami kesalahan. Berikutnya, keterbatasan akses informasi baik bagi orang tua maupun siswa. Kemudian, inefisiensi waktu dan sumber daya staf, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Urgensi ini akan berpengaruh jika tidak dilakukan perancangan sistem. Yang pertama itu berpengaruh terhadap efisiensi operasional sekolah, terhadap akuntabilitas dan transparansi, serta kepuasan orang tua dan program-program sekolah yang tersendat. Dan untuk selanjutnya itu kita perlu beradaptasi terhadap kemajuan teknologi. Sehingga pada tujuan proyek kali ini, kita akan mengembangkan sebuah sistem aplikasi SPP berbasis web, di mana tujuannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu efisiensi, kemudian integrasi atau terpusat, yang berikutnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah, khususnya pembayaran, administrasi, sumbangan, pembangunan pendidikan di SMK Terpadu Ibadur Rahman. Adapun ruang lingkup dalam penelitian kali ini, kita menggunakan fitur utama yaitu data tagihan SPP siswa, lalu kemudian riwayat pembayaran bagi siswa ataupun orang tua yang dapat dilihat di histori, kemudian pengelolaan data pembayaran, serta pelaporan keuangan dari staf administrasi atau tata usaha ke bagian stakeholder atau manajemen ataupun pihak sekolah. Jadi pihak sekolah dapat
memonitoring keuangan yang ada di SMK Ibadur Rahman. Adapun batasannya, kita tidak hanya mencakup SPP saja implementasinya. Di luar dari itu, tahap awal kita masih pengembangan. Yang berikutnya yaitu jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu tahap analisis dan perencanaan, kemudian tahap pengembangan aplikasi, tahap pengujian dan revisi, tahap implementasi, dan yang terakhir tahap evaluasi dan dokumentasi. Itu bab 1 yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, bab 2 akan disampaikan oleh Kak Muhammad As-Sadiki. Kepada Kak Muhammad As-Sadiki, dipersilahkan. Baik, terima kasih buat Saudara Fitri. Selamat pagi semuanya. Saya Muhammad Asyidiki akan melanjutkan presentasi dari Kak Fitri yang akan saya bahas ke bab 2. Penda- bentar. Bab 2 tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama, analisis kebutuhan. Pada tahap ini akan dilakukan analisis terhadap kebutuhan-kebutuhan sistem pembayaran SPP berbasis aplikasi pembayaran dan administrasi SPP berbasis web bagi petugas administrasi keuangan SMK Terpadu Ibadur Rahman. Sistem yang dianalisis adalah sistem yang berisi informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuatan sistem tersebut. Namun, tahap analisis ini merupakan tahap paling penting dalam pembuatan sistem. Untuk itu dibutuhkan sebuah metode untuk menuntun dan dijadikan pedoman dalam pengembangan sistem yang dibuat. Pengembangan sistem pembayaran SPP berbasis aplikasi pembayaran dan administrasi SPP berbasis web bagi petugas administrasi keuangan SMK Terpadu Ibadah Rahman meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi. Selanjutnya, pada analisis kebutuhan input dari sistem pembayaran SPP berbasis aplikasi pembayaran dan administrasi SPP berbasis web bagi petugas administrasi keuangan SMK Terpadu Ibadah Rahman adalah sebagai berikut, yaitu pengelolaan data siswa dan tagihan SPP, kemudian pencatatan pembayaran SPP, kemudian pembuatan laporan pembayaran SPP. Di situ ada per siswa, per kelas, rekapitulasi keseluruhan, kemudian pencarian dan filter data pembayaran. Untuk analisis kebutuhan output, ada informasi data siswa dan riwayat pembayaran SPP dan informasi laporan data siswa. Kemudian untuk analisis kebutuhan perangkat lunak, perangkat lunak yang dibutuhkan pada penggunaan sistem informasi ini adalah yaitu sistem operasi yang dibutuhkan seperti Windows 7 maupun Windows 10, kemudian kode editor seperti Microsoft Visual Code itu digunakan untuk mengedit source code bahasa pemrograman, kemudian SAMPP sebagai web server, kemudian browser sebagai media visualisasi hasil inputan, kemudian MySQL sebagai database, selanjutnya framework pendukung yaitu seperti Laravel 9, Bootstrap, dan lain-lain, kemudian Star UML sebagai model perancangan sistemnya. Kemudian masuk ke analisis kemajuan instansi. Dengan batasan teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas dan kinerja sekolah. Kemudian menggunakan teknologi dapat dengan cepat menyederhanakan pekerjaan dan lebih menghemat waktu dan melayani peserta didik. Selanjutnya dapat meningkatkan mutu sekolah yaitu penggunaan teknologi pendukung seperti penggunaan aplikasi pembayaran SPP sekolah agar proses pencatatan dan pembayaran dapat didukung secara efektif, efisien, dan mudah. Kemudian aplikasi pembayaran SPP terkomputerisasi ini bertujuan untuk mempercepat proses pembayaran, mengatur, mencatat seluruh penerimaan dari siswa, baik yang berupa SPP secara singkat, cepat, maupun efisien. Selanjutnya, pengelolaan keuangan sekolah dan tantangan siswa sistem manual.
Pengelolaan keuangan merupakan aspek krusial dalam operasional sebuah institusi pendidikan, termasuk sekolah, untuk memastikan ketersediaan sumber daya dalam mendukung kegiatan belajar mengajar dan mencapai tujuan pendidikan. Mulyono tahun 2010. Salah satu sumber pendapatan utama sekolah swasta adalah pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP dari siswa. Praktik pengelolaan pembayaran dan administrasi SPP yang masih bersifat manual seperti penerimaan pembayaran tunai atau transfer bank konvensional tanpa sistem terintegrasi sering menimbulkan berbagai tantangan signifikan. Tantangan ini meliputi efisiensi proses yang ditandai dengan antrian panjang, waktu rekapitulasi data, pembayaran yang lama, dan rentan kesalahan. Kesulitan dalam memantau status pembayaran masing-masing siswa secara real-time, serta kompleksitas dalam penyusunan laporan keuangan yang membatasi akses yang akurat dan tepat waktu. Dari Andrian Wijaya 2018. Kemudian sistem informasi manajemen keuangan dalam pendidikan. Untuk mengatasi berbagai keterbatasan sistem manual, implementasi sistem informasi manajemen keuangan menjadi solusi yang relevan dalam konteks pendidikan. Sistem informasi manajemen keuangan dirancang untuk mengelola transaksi keuangan, pencatatan, pelaporan, dan analisis data keuangan secara terkomputerisasi. McLeod dan Sale 2008. Dalam lingkungan sekolah, sistem informasi manajemen keuangan, khususnya yang mengolah pembayaran SP, dapat meningkatkan akurasi data pembayaran, mempercepat proses rekapitulasi, menyediakan data terpusat dan terintegrasi, serta mempermudah akses informasi bagi staf administrasi maupun pihak manajemen. Pemanfaatan sistem informasi dalam administrasi pendidikan secara umum telah terbukti meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan administrasi. Dari Siregar 2019. Selanjutnya untuk aplikasi berbasis web untuk sistem administrasi. Aplikasi berbasis web dapat diakses melalui peramban atau browser dari berbagai perangkat komputer, laptop, smartphone yang terhubung dengan jaringan internet atau intranet, memberikan fleksibilitas akses yang tinggi bagi pengguna. Dari Rosa dan Salahuddin. Data disimpan secara terpusat di server, mempermudah pemeliharaan, pembaruan sistem, dan backup data. Selain itu, antarmuka pengguna berbasis web umumnya lebih familiar dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan. Dalam konteks sistem informasi SPP, pendekatan berbasis web memungkinkan staf administrasi mengolah data dari berbagai lokasi di sekolah dan membuka potensi akses informasi, misalnya riwayat pembayaran bagi orang tua atau wali di masa mendatang. Meskipun fitur spesifik bagi orang tua mungkin di luar lingkup proyek awal, arsitektur web memungkinkan pengembangan tersebut. Selanjutnya, transparansi dan akuntabilisasi melalui SIM keuangan, melalui sistem informasi manajemen keuangan. Salah satu dampak positif penting dari implementasi sistem informasi manajemen keuangan adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Sistem terkomputerisasi menyediakan catatan transaksi yang detail, sistematis, dan sulit diubah tanpa jarak. Dewi dan Sari 2010, 2020. Kemampuan sistem dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan real-time memungkinkan pihak manajemen dan stakeholder terkait, misalnya yayasan atau komite sekolah, untuk memantau arus kas dan penggunaan dana SPP dengan lebih jelas. Transparansi ini menumbuhkan kepercayaan, sementara akuntabilitas memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai prosedur dan dapat ditanggungjawabkan. Tinjauan pustaka ini memberikan landasan teoritis dan empiris yang mendukung perlunya pengembangan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web untuk mengatasi masalah manual yang dihadapi SMK terpadu Ibadur Rahman
dengan fokus pada peningkatan efisiensi, integrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk bab 2, dan untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Aldrian. Silakan. Baik, terima kasih Kak Muhammad Alsidi Diki yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan di bab 3 tentang metodologi. Baik, pada bab 3 ini saya akan menjelaskan tentang metodologi. Yang pertama, dan ada pendekatan penelitian. Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif terpilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan kebutuhan petugas administrasi keuangan, manajemen sekolah, serta orang tua wali siswa terkait tantangan dalam mengelola pembayaran dan administrasi SPP manual di SMK Terpadu Ibdur Rahman. Desain studi kasus dan peneliti untuk menjelaskan fenomena dan konteks kehidupan data yang kaya dan mendalam dari berbagai sumber, sehingga menghasilkan pemahaman holistik tentang permasalahan dan kebutuhan untuk perencanaan sistem yang inovatif. Baik, yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasi dan waktu penelitian ini akan dilaksanakan di SMK Terpadu Abdurrahman Ibdur Rahman yang berlokasi di Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji permasalahan pembayaran SPP secara langsung di lingkungan tempat isu tersebut muncul. Jadi di pemilihan lokasi di SMK Terpadu Abdurrahman ini karena terjadinya isu yang muncul tentang pembayaran SPP yang kurang maksimal, jadi dibuat dalam untuk lokasi penelitiannya. Pengumpulan data direncanakan dan dilaksanakan pada bulan Mei 2025 dengan durasi yang fleksibel menyesuaikan kebutuhan untuk mencapai saturasi data. Baik, lanjut untuk subjek penelitian. Subjek penelitian akan dipilih menggunakan teknik positive sampling. Kriteria pemilihan subjek adalah mereka yang memiliki pengalaman langsung dan relevan dengan proses pembayaran dan administrasi SPP di SMK Terpadu Ibdur Rahman. Untuk subjek peneliti meliputi itu 1. Petugas administrasi keuangan atau tata usaha, individu yang secara langsung menangani pencatatan, pengolahan, dan pelaporan SPP. Yang kedua, perwakilan manajemen sekolah, pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pengawasan keuangan sekolah. Yang ketiga, perwakilan orang tua wali siswa atau orang tua wali siswa yang aktif dalam melakukan pembayaran SPP dan memantau status keuangan siswa. Lanjut, untuk teknik pengumpulan data utama dalam penelitian kuantitatif ini adalah melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Dalam wawancara mendalam akan menjadi teknik primer untuk menggali pengalaman, persepsi, tantangan, dan kebutuhan informan. Wawancara akan bersifat semi terstruktur, menggunakan panduan pernyataan sebagai kerangka, namun memungkinkan fleksibilitas untuk mengeksplorasi topik-topik baru yang muncul selama wawancara. Adapun aspek-aspek yang digali melalui wawancara meliputi 1. Pengalaman dalam proses pembayaran SPP manual, kesulitan, hambatan, waktu yang dihabiskan, frekuensi antrean, dan ketepatan rekapitulasi. Yang kedua, persepsi dan
persepsi tentang efisiensi dan transparan sistem SPP pada saat ini. Bagaimana mereka melihat akuntabilitas dan kemudahan akses informasi. Yang ketiga, dampak praktek manual terhadap kinerja dan kepuasan. Saya ulangi, dampak praktik manual terhadap kinerja dan kepuasan. Bagaimana hal-hal ini mempengaruhi pekerjaan staf atau pengalaman orang tua. Yang keempat, harapan dan kebutuhan terhadap sistem SPP berbasis web yang inovatif. Fitur yang diinginkan, kemudahan penggunaan informasi yang ingin diakses, dan potensi peningkatan. Yang kelima, alur kerja ideal. Bagaimana mereka membayangkan proses pembayaran dan administrasi SPP yang lebih baik. Yang berikut ada observasi partisipat. Oke, pada observasi partisipat ini akan dilaksanakan untuk mengamati secara langsung proses pembayaran dan administrasi SPP yang berlangsung di SMK Terpadu Ibnu Rahman. Peneliti yang berusaha terlibat dalam aktivitas yang diamati sejauh memungkinkan tanpa mengganggu proses, untuk mendapatkan pemahaman kontekstual yang kaya. Aspek-aspek yang akan diobservasi meliputi: 1. Alur pembayaran SPP secara langsung di sekolah. 2. Interaksi antara petugas administrasi dan orang tua siswa. Yang ketiga, penggunaan dokumen atau catatan fisik dengan rekapitulasi. Dan yang keempat, kondisi lingkungan administrasi yang mempengaruhi efisiensi. Yang kelima, frekuensi dan durasi antrean. Baik, masuk pada analisis data. Dalam analisis data ini, data yang terkumpul dari wawancara mendalam dan observasi akan dianalisis menggunakan analisis tematik. Tahapan analisis data meliputi sebagai berikut. Yang pertama itu transkripsi data, yaitu mengubah rekaman wawancara menjadi teks tertulis. Yang kedua, coding yaitu membaca data secara cermat dan menandai segmen teks dengan kode-kode awal yang relevan. Terus yang ketiga, pengelompokan tema, yaitu mengelompokkan kode-kode yang serupa dan terkait menjadi tema-tema yang lebih luas dan bermakna. Yang keempat, meninjau tema, yaitu memeriksa kembali tema-tema yang telah diidentifikasi untuk memastikan konsisten dan relevansi dengan data. Yang kelima, pendefinisian dan penamaan tema, memberikan definisi dan nama yang jelas untuk setiap tema, menjelaskan eksistensi dan mengapa tema tersebut penting. Untuk yang kelima, pengeluaran hasil. Dalam pengeluaran hasil ini mengaji temuan dalam bentuk narasi deskriptif yang kaya dengan dan kutipan langsung dari informan untuk mendukung interpretasi tema. Baik, untuk tabel analisis tematik data wawancara dan observasi. Oke, di sini sudah ada petugas, siswa, ya sudah jelas dari diagram activity, diagram activity sudah jelas bahwa sudah dipaparkan semua. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode pengembangan perangkat lunak. Metode pengembangan perangkat lunak. Dalam metode ini, model siklus hidup pengembangan sistem atau waterfall juga dikenal sebagai model siklus hidup klasis atau sekuensial linear.
Nah, prosesnya dimulai dengan tahapan analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan perawatan. Model waterfall memiliki ciri pendekatan aliran hidup perangkat lunak sekuensial atau berurutan. Disebut juga metode waterfall karena terdiri dari 5 fase yang berurutan seperti air terjun. Seperti gambar yang di bawah ini yang terdiri dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan perawatan. Lanjut untuk alur perencanaan sistem. Untuk alur perencanaan sistem itu berikut alur perencanaan sistem aplikasi pembayaran SPP untuk SMK Terpadu Ibdur Rahman. Yang pertama yaitu analisis sistem, itu mengumpulkan informasi dan data yang mengenai proses pembayaran SPP yang berjalan saat ini di SMK Terpadu Ibdur Rahman. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan dari pihak sekolah atau tugas tata usaha atau manajemen dan orang tua siswa terkait dengan sistem pembayaran SPP yang baru. Yang ketiga, menganalisis kendala dan masalah yang dihadapi dalam sistem manual. Yang keempat, menentukan fitur-fitur utama yang dibutuhkan dalam aplikasi seperti pendaftaran siswa, input data pembayaran, tampilan tagihan, laporan keuangan, dan manajemen pengguna. Terus yang berikut ada perencanaan sistem. Dalam perencanaan sistem ini ada perencanaan arsitektur data flow diagram atau DFD. Dan dalam perencanaan arsitektur data ini, rencana arsitektur aplikasi berupa data flow diagram. Sini kita lihat ada diagram. Di sini sudah jelas diagram. Baik. Nah, untuk diagramnya itu ada analisis perencanaan sistem pembayaran SPP. Ada laporan admin, laporan petugas, dan laporan siswa. Dan lanjut, yang kedua itu perencanaan sistem UML. Rencana sistem merupakan gambaran umum tentang sistem. Rencana ini merupakan rencana persiapan untuk rencana terperinci yang mengidentifikasi komponen-komponen yang dirancang secara rinci. Sehingga hasil sistem yang dibuat mudah untuk digunakan oleh bendahara. UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. Baik, di sini sudah ada juga untuk flowchart-nya, dan juga sudah ada use case dan diagram. Terus yang ketiga ada perencanaan basis data. Ada perencanaan basis data, di sini sudah jelas sekali untuk perencanaan basis datanya. Merancang struktur bisnis data yang akan digunakan untuk menyimpan semua informasi terkait siswa, tagihan SPP, transaksi pembayaran, dan penggunaan sistem. Ini sudah jelas. Terus ada yang keempat, perencanaan antarmuka pengguna. Yaitu merancang tampilan aplikasi yang menarik, intuitif, dan mudah digunakan oleh orang tua siswa dan petugas tata usaha. Desain UI ini harus responsif dan dapat diakses melalui berbagai perangkat. Terus yang kelima ada perencanaan alur kerja, yaitu menggambarkan alur proses pembayaran SPP melalui aplikasi, mulai dari pembuatan tagihan oleh sekolah hingga konfirmasi dan pencatatan pembayaran oleh sistem. Terus lanjut ada perencanaan keamanan sistem, yaitu merencanakan langkah-langkah keamanan untuk melindungi data siswa dan transaksi pembayaran.
Lanjut yang berikut yaitu pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem ada 3 yaitu memilih teknologi pengembangan yang sesuai, yaitu bahasa pemrograman, framework, dan database. Terus yang berikut melakukan coding dan implementasi fitur-fitur aplikasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Terus yang ketiga, melakukan pengujian unit untuk memastikan setiap komponen aplikasi berfungsi dengan baik. Lanjut, yaitu pengujian sistem. Dalam pengujian sistem juga ada 3, yaitu yang pertama, melakukan pengujian integrasi untuk memastikan semua komponen aplikasi dapat bekerja sama dengan baik. Terus yang berikut, melakukan pengujian sistem secara menyeluruh untuk memastikan aplikasi memenuhi semua kebutuhan dan berjalan sesuai dengan harapan. Terus yang terakhir ada melibatkan calon pengguna, yaitu perwakilan orang tua siswa dan petugas tata usaha dalam pengujian penerimaan pengguna untuk mendapatkan umpan balik dan memastikan aplikasi mudah digunakan. Terus yang berikut ada implementasi sistem. Dalam implementasi sistem ada 4. Yang pertama itu mempersiapkan infrastruktur yang telah dibutuhkan seperti server, jaringan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu melakukan instalisasi dan konfigurasi aplikasi di lingkungan sekolah. Yang ketiga, melakukan migrasi data dari sistem manual jika ada ke dalam aplikasi baru. Yang keempat, memberikan pelatihan kepada petugas tata usaha mengenai penggunaan aplikasi, yaitu kita harus memberikan pelatihan sendiri bagi tata usaha dalam penggunaan aplikasi yang baru untuk pembayaran SPP. Terus yang terakhir ada pemeliharaan dan evaluasi. Dalam pemeliharaan dan evaluasi ada 4, yaitu melakukan pemantauan terhadap kinerja aplikasi setelah diimplementasikan. Yang kedua, mengumpulkan umpan balik dari pengguna. Terus yang berikut, melakukan perbaikan bug dan peningkatan fitur berdasarkan umpan balik dan kebutuhan yang berkembang. Terus yang keempat, melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas aplikasi dan meningkatkan efisiensi pembayaran SPP. Oke, baik. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Saudari Fitri. Waktu dan tempat saya kembalikan. Ada Kak Aldirian dan Kak Muhammad Asyadiki yang telah memaparkan bab 2 dan bab 3-nya tadi di tinjauan pustaka serta di metodologi. Baik, untuk berikutnya mohon izinkan saya untuk memaparkan hasil produk yang telah kita teliti bersama. Baik, untuk yang pertama ini kita akan memasuki halaman utama dari pembayaran SPP atau ISPP, di mana di sini ada beranda, navigasi barnya, kontak, dan login. Untuk beranda di sini ada profil singkat dari SMK Ibadur Rahman, juga ada kompetensi keahlian yang ada di SMK Ibadur Rahman. Nah, untuk berikutnya kita masuk ke login. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Aldi Rian, login di sini kita ada 3, ada admin, petugas, dan siswa. Kita coba terlebih dahulu untuk admin, pengujiannya, kita masukkan email lalu passwordnya. Untuk admin tersebut, kita di sidebar menampilkan dashboard, data siswa, data petugas, data kelas, data SPT. Ini sesuai yang disampaikan juga oleh Kak Muhammad Asyadiki, dan sampai generate laporan. Lalu kita contohkan satu saja untuk pengujian penambahan data siswa. Jadi admin ini dapat menambah data siswa, data petugas, juga data kelas. Yang pertama,
kita tambahkan siswa, klik tambah siswa, kemudian kita masukkan NIS. NIS ini biasanya terdiri dari 10 digit ya. Kita contohkan saja. Seperti itu. Kemudian itu untuk NISN, untuk NIS. NIS itu biasanya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Di sini ada notif, NIS harus terdiri dari 8 digit. Misalnya kita masukkan 8 saja. Jika 8, oke. Jika lebih berarti akan ada tulisan 8 digit. Nah, oke. Lalu kita masukkan kemudian kita pilih kelas, drop down, lalu nomor telepon, lalu alamat, lalu di sini pemilihan SPP-nya kita sesuaikan, lalu kita klik simpan. Nomor teleponnya ini terjadi error. Coba kita ulangi lagi. Untuk SPP-nya dipilih. Nomor telepon berupa angka. Kelasnya tidak boleh kosong. Lalu kita simpan. SPP juga tidak boleh kosong. Kelas tidak boleh kosong. Kita coba simpan kembali. Nah, di sini terdapat notif atau validasi data berhasil disimpan. Atas nama Aldirian, alamatnya Sumba. Ini untuk tambah data. Untuk tambah petugas, di sini. Kemudian tambah kelas, tadi baru ada 1 kelas, misalnya nama kelasnya kelas 10 misalnya. Kemudian di sini akun kompetensi keahliannya kita inputkan. Lalu kita simpan. Maka ada notif data berhasil ditambahkan. Dan untuk SPP-nya pun tadi kita bisa menambahkan untuk tahunnya sekarang misalnya tahun 2025. Karena kan ada juga misalnya yang menunggak gitu ya. Misalnya ini masih 150. Lalu kita simpan. Dan kita simpan. Di sini entry data itu untuk petugas. Nah, history, admin juga bisa melihat history pembayaran, kemudian admin bisa generate laporan. Nah, untuk generate laporan ini hanya bisa dilakukan oleh admin. Kita buat generate laporan. Kita tunggu sampai laporan yang tadi tergenerate. Nah, ketika sudah tergenerate, maka akan menjadi PDF, dan di sini ada laporannya, rekapitulasinya. Jadi Februari, Oktober, November 2025. Sekarang bulan misalnya SPP ini SPP bulanannya gitu ya. Lalu untuk berikutnya kita masuk sebagai petugas atau di dalam hal ini tata usaha maupun bendahara. Kita tulis petugas, masukkan juga passwordnya. Nah, untuk petugas ini hanya dapat mengakses 3. Yang pertama itu dashboard, yang kedua itu entry, memasukkan input pembayaran, yang berikutnya hanya dapat melihat histori pembayaran. Begitu. Dan yang terakhir adalah siswa. Jika untuk siswa, ini from login umum, di sini untuk petugas dan admin. Dan untuk siswa, klik di sini, maka dia akan berubah menjadi from login siswa. Di sini bedanya siswa hanya dapat melihat saja, sehingga siswa hanya dapat memasukkan NIM-nya. Misalnya kita masukkan NIM-nya, kemudian nama lengkapnya, lalu kita login. Nah, maka siswa tersebut dengan atas nama siswa hanya dapat melihat rincian pembayarannya untuk bulan apa saja. Di sini ada Februari, Oktober, November, seperti itu. Di sini
tidak bisa mengedit data. Mungkin untuk hasil pembahasannya, di mana analisis perancangan sistem sumbangan pembinaan pendidikan di SMK Terpadu Ibadah Rahman ini berfokus pada fungsionalitas, kemudahan pengguna, efisiensi pengelolaan keuangan, serta keamanan. Dan tadi di sini terdapat komponen, ada 2 komponen utama. Yang pertama itu UI dan server backend. Untuk server backend-nya kita menggunakan Laravel ya framework-nya dan Bootstrap. Nah, kemudian implementasi sistem ini juga memerlukan beberapa tadi ya, beberapa struktur. Beberapa struktur diantaranya seperti kode editor, kemudian juga ada SAMPP yang sudah dijelaskan. Nah, untuk pengujiannya kita melakukan pengujian black box, di mana tadi sudah dipaparkan juga ketika verifikasi username berhasil, kemudian menambahkan data siswa tadi dicontohkan juga sudah berhasil untuk pengujiannya, dan secara keseluruhan penerapan dari implementasi ini sudah dapat digunakan dan dapat memberikan kontribusi serta peningkatan kualitas pendidikan di SMK Ibadah Rahman secara keseluruhan. Baik, untuk yang terakhir, kesimpulannya, SPP ini tidak hanya berfungsi sebagai manajemen pengelolaan, tetapi juga sebagai platform kolaborasi dan komunikasi, di mana tadi dapat dilihat juga oleh siswa ataupun orang tua ya, menggunakan NIS ya, kalau tadi tidak salah, menggunakan NIS, dan kemudian implementasi ini merupakan langkah maju untuk kemajuan teknologi ya, dan terpusat atau terintegrasi sesuai dengan judul yang kami ambil dalam penelitian ini, terintegrasi untuk pengelolaan sekolahnya dalam satu sistem, yaitu sistem web, sistem analisis perancangan sistem SPP berbasis web di SMK Terpadu Ibadah Rahman. Dan ini up to date sehingga dapat dilakukan secara real time. Untuk rekomendasinya, karena ini merupakan penelitian awal kami, mungkin sistem kedepannya kita dapat mengembangkan beberapa pengembangan, mungkin bisa seperti sistem informasi sekolah atau akademik ya, ataupun sistem-sistem lainnya yang lebih bisa relevan. Dengan fokus ini, sistem SPP dapat bertransformasi menjadi platform pendidikan atau LMS sekolah yang lebih komprehensif, mendukung aspek keuangan, akademik, komunikasi, dan administrasi sekolah secara menyeluruh. Itu saja yang dapat kami presentasikan pada kelompok A kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.